Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan biaya modal dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM yang disusun oleh saya sendiri, Tasya Andarani, dengan NIM C1B020095 dengan kelas R006. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi dan pengertian dari biaya modal. Pertama, definisi. Dikutip dari definisi yang dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, biaya modal adalah tingkat pendapatan yang dihasilkan dari suatu bisnis jika bisnis tersebut memilih suatu investasi yang memiliki tingkat risiko berimbang. Dengan begitu, biaya modal dapat diartikan sebagai biaya kesempatan atau opportunity cost yang telah hilang, serta dana tersebut akan digunakan untuk melakukan investasi lainnya. Dalam melakukan perhitungan biaya modal, biasanya akan menggunakan rata-rata tertimbang dari biaya utang sebuah perusahaan dan klasifikasi modal. Biaya modal yang dalam bahasa Inggris disebut dengan cost of capital. Selanjutnya yaitu pengertian. Biaya modal dapat diartikan sebagai biaya yang wajib dibayarkan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan dana. Kemungkinan dana tersebut akan berasal dari saham preferen, saham biasa, hutang, dan laba ditahan. Dana tersebut didapatkan untuk menandai suatu investasi atau memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Penentuan besarnya suatu biaya modal yang telah digunakan bertujuan perusahaan dapat mengetahui dan memperkirakan besar biaya yang harus dikeluarkan sehingga perusahaan bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Sebab dana tersebut mempunyai sifat sebagai biaya, maka dari itu biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum dari hasil yang harus diperoleh sebuah perusahaan agar tidak menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu tujuan biaya modal. Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari biaya modal, terdapat beberapa tujuan dari biaya modal di bawah ini, yaitu yang pertama, bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pendanaan investasi serta biaya operasional perusahaan. Yang kedua, agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan melakukan minimum akan beberapa biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya yaitu membantu dalam penentuan keputusan penting seperti leasing atau modal kerja yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya modal. Di sini jenis biaya modal terbagi menjadi dua, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Yang secara individu terdapat beberapa biaya modal yang termasuk pada biaya modal secara individu, yaitu biaya modal utang perniagaan, biaya modal yang dihasilkan dari penggunaan saham preferen, biaya modal yang berasal dari utang jangka pendek, kemudian biaya modal dari utang wesel, dan yang terakhir biaya modal yang didapatkan dari obligasi. Selanjutnya jenis biaya modal secara keseluruhan. Jika suatu perusahaan menggunakan sumber modal yang diambil dari beberapa tempat yang berbeda, maka perhitungan dari biaya modal yaitu biaya rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan, atau hal ini disebut dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Selanjutnya yaitu manfaat biaya modal. Dalam melakukan perhitungan biaya modal, terdapat beberapa manfaat yang harus kamu ketahui, yaitu agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan, beberapa biaya harus diminimalkan, termasuk biaya modal. Selanjutnya yaitu perkiraan modal yang diperlukan dalam mengambil keputusan agar dapat memperkirakan modal yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu estimasi biaya modal juga berlaku pada keputusan seperti leasing atau modal kerja. Yang selanjutnya yaitu dapat membantu investor dalam menilai pilihan mereka, dapat membantu mengambil keputusan terkait penganggar modal, sebab bisnis harus melihat seberapa banyak manfaat dari suatu proyek. Selanjutnya yaitu membantu mengevaluasi kinerja proyek. Berikutnya yaitu faktor biaya modal. Setelah mengetahui manfaat yang telah disebutkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manfaat tersebut, yaitu
keadaan umum perekonomian yang menentukan tingkat hasil tanpa adanya resiko. Selanjutnya yaitu daya jual saham dari suatu perusahaan yang akan menghasilkan biaya modal perusahaan menjadi rendah. Selanjutnya yaitu keputusan terkait operasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen. Dan yang terakhir yaitu diperlukan pembiayaan yang cukup besar agar biaya modal dari perusahaan dapat mengalami peningkatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.